Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, masih semangat ya belajar bersama Pak Edo. Ya, kali ini kita sudah memasuki pada tema 7. Pada tema 7 kita akan mempelajari tema yang berjudul apa? Indahnya keragaman di negeriku. Ya, indahnya keberagaman di negeriku. Pada tema 7 akan dibagi menjadi 3 subtema. Yang pertama, subtema 1 yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Ya, kita akan memasuki pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Di situ ada beberapa gambar. Ada gambarnya siapa itu? Kalani, Dayu, Siti, Edo, Udin, Beni. Ya, memakai pakaian adat. Kemudian ada yang memakai baju adat mana? Mana, anak? Hah? Ada Jawa, ada Papua ya. Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Pernah? Ya. Kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Di atas kamu lihat di depan kelas itu ada tulisannya Bhinneka Tunggal. Dan Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu dua ya. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Ya, sekarang Pak Edo mau tanya kepada anak-anak, perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Apa? Suku. Terus apa lagi tadi yang dipakai anak? Baju adat, rumah adat, makanan khas, nah, tari atau seni daerah, tari-tarian tuh, ya. Nana bisa ya. Bagaimana sih kamu terhadap perbedaan di Indonesia?
Bagaimana sikap kamu terhadap perbedaan itu? Ya, gimana? Saling menghargai dan menghormati itu, ya. Bisa dimengerti? Nah, kita memasuki subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Ayo membaca. Bacalah dalam hati teks berikut. Judulnya apa, anak-anak? Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.500 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 2. Di halaman 2, di situ gambar 1.1, suku apa? Suku Dani dari Papua. Gambar 1.2, suku Tengger. Suku Tengger dari mana? Itu ada gambarnya apa belakangnya? Gunung apa? Bromo, ya itu di sekitaran Bromo. Kemudian ada gambar 1.3 suku Nias, ya. Bawahnya ada tugas, kita tandai yang ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu, bacalah dalam hati teks suku bangsa Indonesia. Itu tidak usah kita bentuk kelompok, tetapi kita kerjakan secara mandiri. Ya, cara sendiri. Nomor 1, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskanlah lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nomor 1 kita tandai itu.
Kemudian kedua, halaman selanjutnya. Ada berapa paragraf pada teks suku bangsa Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Pokok pikiran paragraf 1. Pokok pikiran paragraf 2. Ya. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Ya. Dibaca dulu semua kalimatnya. Ya. Kemudian menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Ya. Sudah mengerti belum tentang pokok pikiran? Hah? Sampai apa? Bingung ya? Pokok pikiran. Ya. Pokok pikiran. Ada yang sudah tahu pokok pikiran? Tahu belum? Pokok pikiran. Ada yang sudah tahu? Pokok pikiran. Pokok pikiran itu juga disebut gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok ya. Tuh. Ya, tugasnya itu. Kemudian ayo bercerita. Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti gambar-gambar berikut. Di halaman 4. Ada apa itu?
Ya, namanya apa? Bendi, pedati sapi, terus pedati kerbau. Di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar? Masih ya, kadang pagi kita masih melihat orang yang mau membajak sawah dengan sapi, terus di bawah ada apanya itu? Gerobaknya ya. Terus kalau pasar, kalau ada pasar, biasanya pasar pon ada apa? Bendi atau apa jenis? Dilman apa? Lagunya bagaimana orang kayak? Ada hari Minggu ku turut Dilman istimewa ku duduk di muka yang sedang bekerja naik kuda. Ya, seperti itu ya. Lagunya kalau kita naik Delman tuh. Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari kegiatan alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Apa yang terjadi? Apa ada gerak atau gerakan? Apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Ada gaya ya. Kemudian ayo mencoba lakukan kegiatan sederhana berikut. Yang pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Ya, pasti akan bergeser. 2. Angkat tas sekolahmu lalu letakkan lagi ke posisi semula. 3. Ambil selembar kertas tak terpakai. Lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Ya. Dari kegiatan tersebut, isilah tabel berikut. Kita tandai dulu. Sudah ditandai? Ya. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut ya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Ya. Halaman 6. Kita lihat. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Tugas, tulislah pada buku catatanmu gaya apa yang telah kamu lakukan atau kamu lihat dari pagi sampai saat ini. Tulislah dengan menggunakan ejaan yang tepat. Kemudian bacakan catatanmu di depan teman-teman dan gurumu. Ini tidak usah ya. Kita ayo mengamati. Kamu telah mengetahui pengertian
gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Ini kamu tandai yang gambar pertama. Ya. Kemudian apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Ya, itu. Sudah kamu tandai? Dan halaman 7. Kursi mudah dipindah. Sudah kamu tandai? Tidak usah digambar, cuma kamu tulis pertanyaannya saja. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Perhatikan contoh kegiatan berikut menggunakan gaya otot. Contohnya apa yang pertama itu? Tarik tambang. Terus kemudian ada apa? Ada apa? Yang kedua gambarnya apa? Buat gerabah ya. Tuh. Kemudian apa? Hah? Menggendong. Terus mengendarai. Ya. Halaman selanjutnya. Kita tandai yang ayo berdiskusi nomor 1 dan 2. Sudah ditandai nomor 1 dan 2. Tuh. Kemudian kita masuk yang ayo membaca seni. Ya. Ya. Ya, kemudian ada seni gerabah
di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur untuk memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. Misalnya kendi, belanga. Memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur, namun dalam perkembangannya seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasian, Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajin Kasongan adalah dulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti anglo, obek, atau kendi. Namun pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Mereka diajari sebuah atau cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu seni gerabah semakin bermunculan. Para perajin membuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dilengkapi aneka hiasan. Semakin hari pengetahuan dan keahlian perajin makin berkembang. Ya. Ya. Ini. Buta mungkin ada di buta. Nah, wih atau saya like ini buta betul. Ya. Sampai mana tadi anak? Halaman 9 ya. Kalian perajin makin berkembang. Hasilnya seperti yang kita lihat hari ini. Gerabah Kasongan menjadi terkenal dan banyak dicari. Di Kabupaten Lombok Barat atau Nusa Tenggara Barat ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah yaitu di Banyu. Ya, Banyumulek itu baca nih. Ya. Ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumulek ini, yaitu kendi maling. Wow. Namanya kok keren sekali ya. Kendi maling ya. Umumnya kendi wadah air mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air. Namun kendi dari Banyumulek ini mempunyai lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Wah, iki caranya ya. Konon pada zaman dahulu kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Ya. Masyarakat Pulau Au di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempeh. Mereka kebanyakan membuat sempeh untuk keperluan rumah tangga. Ada sempeh yang digunakan sebagai kompor, tempat memasak makanan, dan membuat obat-obatan tradisional.
Ada pula sempeh yang digunakan sebagai wadah suguhan atau berfungsi sebagai piring. Di Papua saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua. Tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya pembuatan gerabah di Kampung Abar dilakukan wanita. Berarti yang membuat siapa? Ya. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua itu menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Bentuknya yang tidak halus dengan motif khas Sentani juga merupakan daya tarik gerabah Papua. Ya. Ini di halaman 10 kita lihat. Pulau Papua. Di Papua tadi ya yang kebanyakan yang membuat gerabahnya laki-laki atau wanita? Ya, dia menggunakan tradisional ya, dengan cara itu. Ada contohnya. Hah? Nah, tugasnya ini. Diskusikan bersama teman sebangmu tentang informasi-informasi baru yang kamu dapatkan dalam teks seni gerabah di Indonesia. Tuliskan hasil pada buku catatanmu lalu kumpulkan pada bapak atau ibu gurumu ya. Ini nggak usah kelompok, sendiri-sendiri aja. Kamu menyebutkan informasi neng gone mau neng di yang pertama pembuat gerabah nanti bacaan itu ya di Kasongan Yogyakarta namanya siapa tadi kamu catat informasinya ya. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan. Kemudian yang ayo renungkan kamu tandai apa yang kamu pelajari pada hari ini. Berapa banyak suku bangsa di Indonesia? Halaman 11. Kemudian kerjasama dengan orang tua juga. Asal suku bangsa ayahku, asal suku bangsa ibuku ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Ya, harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Sampai sini nggak ada yang tanyakan ya? Ada ya.